Betapa besarnya pohonan kokoh, tiada akar membusuk dan terbelah. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Paskah kedua, Senin 28 April 2025. Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Ludovicus Maria Grignon de Montfort, seorang imam. Juga peringatan fakultatif Santo Petrus Chanel, imam dan juga martir. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Ludovicus dan juga Santo Petrus Chanel. Semoga berkat doa dan teladan pelindung santo dan santo-santo ini, kita akan semakin diteguhkan dalam iman kita, dikuatkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah, kepada sesama. Semoga kita semakin berusaha untuk bertekun dalam pelayanan kepada Tuhan dan juga pelayanan kepada sesama. Dan kiranya bahwa kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua, kita sudah selesai dengan Oktav Paskah, tetapi semoga semangat sukacita kebangkitan senantiasa ada, senantiasa berkobar di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kebangkitan bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
dan upaya kita untuk terus berjuang menjadi saksi Kristus kiranya juga perlu dibarengi dengan upaya untuk senantiasa memperbaharui refleksi, paradigma, cara pikir, cara pandang kita seperti yang dilakukan oleh Nikodemus. Dia datang minta pencerahan, berdiskusi dan bertanya kepada Yesus, dan kiranya bahwa itu pula upaya yang terus kita upayakan, kita usahakan, kita perjuangkan dalam hidup kita. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita berefleksi, setiap kali kita membaca dan juga merenungkan bacaan-bacaan rohani, merenungkan kitab suci dan juga bimbingan rohani, kita akan dicerahkan, kita akan dikuatkan, kita akan diperbaharui permenungan dan refleksi kita akan Tuhan yang senantiasa hadir, akan Tuhan yang senantiasa berbicara, akan Tuhan yang senantiasa menuntun dan mengarahkan langkah laku hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Kristus. Semoga kita tidak hanya mengikuti egoisme dan paradigma serta pikiran pribadi. Semoga kita membuka diri bagi karya roh, bagi paradigma roh, bagi pola pikir dan cara pikir roh yang membimbing, yang mengarahkan di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus senantiasa mengingatkan bahwa demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh, bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima Roh Kudus, menerima Roh Allah yang kita terima di dalam pembaptisan kita, kita senantiasa dilahirkan kembali, kita senantiasa disegarkan kembali, kita senantiasa diciptakan baru kembali, supaya pikiran kita, paradigma kita, hati kita, hidup kita semakin diselaraskan, semakin disesuaikan dengan kehendak Allah. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya, yang masih diliputi, dikuasai semangat kebangkitan, semoga kita berani untuk mengambil langkah supaya paradigma kita, pikiran kita, hati kita, arah hidup kita, tindakan kita senantiasa dibimbing, diarahkan, dikuasai oleh Roh Allah, sehingga kita hanya mengerjakan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti apa yang dimaui oleh Yesus, yaitu kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi inspirasi bagi dunia akan kebaikan Tuhan, akan belas kasih Allah, akan kemurahan hati Tuhan. Apalagi pada minggu kemarin kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Semoga di tahun jubileum, di tahun pengharapan ini, siara pengharapan ini, kita akan semakin dimampukan untuk senantiasa berbelas kasih, mengampuni, memaafkan semua orang. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat